Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengaji lagi. Hari ini saya bahas tentang soleh spiritual dan soleh sosial. Nah, sebelum saya bahas, silakan yang suka dengan channel saya, pembahasan tentang kerezekian Islami dan juga mahabbah Islami, bisa di subscribe channel ini dan silakan diambil manfaatnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid dharaini amin. Nah, kali ini satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, khaslotani la say'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tiada sesuatu apapun yang lebih utama dari keduanya, yakni iman kepada Allah dan juga bermanfaat bagi sesama muslim, dengan ucapan, dengan kekuasaan, dengan harta benda maupun tenaga. Nah, kalau Anda ingin dapat fadl dari Allah, maka tetapkan iman kepada Allah dan juga bermanfaat bagi sesama muslim. Bermanfaat dalam ucapan, bermanfaat dalam kekuasaan, jabatan, bermanfaat dalam harta benda, dan juga bermanfaat dalam tenaga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berada pada pagi hari tanpa bermaksud menzalimi seseorang pun, tidak ada maksud menzalimi orang sedikit pun, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Barang siapa berada dalam pagi hari dan berniat menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Jadi ketika pagi hari bangun tidur, jangan berniat buruk, dan Allah akan memberikan pahala besar. Dan ketika Anda sudah berniat baik di dalam bangun tidur Anda, maka Allah akan memberikan pahala haji mabrur. Ini namanya targhib ya, jadi motivasi besar, pahala keutamaan ketika Anda melakukan kebaikan. Silakan dilakukan mulai setiap pagi, selalu berusaha untuk berbuat baik. Berniat saja Anda mendapatkan pahala haji mabrur. Rasul juga bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain, bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi hutangnya. Nah, ini juga seperti pada Thariqah Sultaniyah saya, di bab bagaimana menjadi kaya dalam 5 tahun, Anda harus melakukan hal ini. Anda membayar pajak, Anda bersedekah, Anda membuka manfaat kepada orang lain, Anda melunasi hutang dari saudara Anda yang memang pantas diberi pelunasan. Ini namanya Anda bermental kaya. Wakaslotani la say'a akhbasu minha. Wakaslotani la say'a akhbasu minha. Asyirku billah wadru bil muslimin. Dan ada dua perkara yang tiada sesuatu apapun yang lebih keji dari keduanya. Apa itu? Yang pertama, menyekutukan Allah dan menimbulkan kemadaratan bagi kaum muslim terhadap pribadi-pribadi kaum muslim ataupun harta-harta mereka. Jadi yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua menimbulkan kemadaratan bagi kaum muslim. Kemadaratan bagi apa? Bagi pribadi-pribadinya dan juga harta-harta mereka. Sebab segala perintah Allah memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengagungkan Allah, nama Allah, dan menebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk. Sebagaimana dalam firman Allah, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ada di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi
Tujuan utama dari perintah Allah adalah kita mengagungkan nama Allah dan menebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk. Dan juga dalam firman Allah di surat Luqman 14, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Diriwayatkan dari West Al-Qarni bahwa ia pernah bercerita, dalam suatu perjalanan aku pernah berjumpa dengan seorang rahib. Aku bertanya padanya, wahai rahib, apa derajat pertama yang harus dilalui seorang murid? Kemudian rahib menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati. Sebab pahala suatu amal tidak akan naik sampai kepada Allah jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Silakan dipahami baik-baik. Jadilah orang yang baik, yang membawa akhlak yang baik dan membawa manfaat yang baik untuk diri Anda dan orang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.